Wa an Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku radhiyallahu anhuma, ala urikam ra'atan min ahlil jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita dari penghuni surga. Fakultu bala. Kata Atha bin Abi Rabah, tentu. Siapakah wanita penghuni surga tersebut? Qala hadhil mar'atu as-sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia berkata, "Inni usra, ya Rasulullah, sungguhnya aku terkena penyakit sara." Sara itu bisa dua sebab. Sebab pertama karena memang sakit ya, secara tubuhnya memang sakit, seperti kejang-kejang tubuhnya, sehingga kalau dia kejang-kejang sering terbuka sebagian auratnya karena kejang-kejang ya. Kalau kita seperti orang ayan ya. Kalau kena ayan kan kejang-kejang ya. Atau sebab yang kedua, sara disebabkan karena gangguan jin. Jin masuk dalam dirinya, kemudian akhirnya dia pun bergerak-gerak ya. Akhirnya lepas kontrol, akhirnya terlihatlah sebagian daripada auratnya, entah betisnya, entah rambutnya terbuka, entah yang lainnya. Ini sangat mungkin terjadi. Wanita berkulit hitam ini, dia datang kepada Nabi SAW, dia berkata, "Ini usra, ya Rasulullah, sungguhnya aku terkena penyakit sara. Wa ini atakasyaf." Yang jadi masalah kalau aku sudah terkena sara, penyakit tersebut kejang-kejang, maka sering tersingkap sebagian daripada auratku. Fadu'ullaha ta'ala li, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar aku sembuh. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau berkehendak, wahai sang wanita, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kau bersabar, artinya tidak sembuh, kau hadapi semua penyakitmu tersebut dengan sabar, maka engkau dapat surga. Tapi kalau kau berkehendak, aku doakan engkau, maka engkau akan sembuh. Pilih mana? Sembuh tapi tidak dapat surga, atau bersabar menghadapi apa yang Allah ujikan kepadamu dan bagimu surga. Faqalat asbir. Wanita berkata, aku pilih untuk bersabar. Faqalat inni atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, kalau aku bersabar, lagi kambuh, lagi kumat, maka akan tersingkap sebagian auratku. Fadu'ullah alla atakasyaf. Kalau begitu berdoalah untukku kepada Allah agar jika aku lagi kumat, lagi kambuh, tidak tersingkap auratku. Fada'alaha, maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim qalbun salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang agung. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga?" Ternyata wanita penghuni surga tersebut adalah wanita berkulit hitam. Sering saya sampaikan bahwasanya Allah tidak memandang kepada warna kulit, Allah tidak memandang kepada ras, suku, paras, kecantikan, ketampanan, jabatan ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat pada paras kalian. Allah tidak melihat pada warna kulit kalian, Allah tidak melihat darah kalian darah biru atau darah merah ya. Allah tidak melihat kepada suku kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum. Allah lihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Wanita berkulit hitam ini telah ditetapkan oleh Nabi penghuni surga. Kenapa? Karena dia milih bersabar. Dia milih bersabar. Dia bisa saja didoakan oleh Nabi ya untuk sembuh, dan Nabi adalah mujabud da'wah. Nabi kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berdoa dia langsung sembuh ketika itu. Ya, karena Allah menyembuhkannya, karena Allah Nabi minta. Tapi dia tidak mau, karena Nabi mengatakan dua pilihan. Kau mau sabar bagi masuk surga, atau aku doakan kau sembuh. Dia bilang, saya pilih bersabar ya Rasulullah. Tapi dia kemudian mengatakannya, Rasulullah, kalau saya sabar, saya akan kumat. Kalau saya kumat, masalahnya sering terbuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar Allah menutup auratku. Lihat wanita ini begitu semangat agar auratnya tidak kelihatan. Padahal dia wanita berkulit hitam. Dia memiliki rasa malu yang luar biasa. Meskipun dia berkulit hitam, ya mungkin orang tidak memandangnya, mungkin dia budak atau yang lainnya ya, yang tidak membuat orang untuk melihatnya misalnya, tapi dia tetap punya rasa malu. Dia ingin auratnya tertutup. Padahal kalau dia lagi kumat, kemudian auratnya terbuka, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. Seandainya dia lagi kumat, lagi kejang-kejang, kemudian mungkin betisnya terbuka, jilbabnya terbuka,
Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan dia. Itu pun dia tidak mau terlihat. Tidak seperti sebagian wanita zaman sekarang yang justru memperlihatkan, menampakkan keindahan tubuhnya. Ingin agar kulitnya dibakar oleh api neraka jahanam. Ingin menampilkan auratnya agar membuat para laki terpesona, berhasrat dengan dirinya. Agar dia semakin dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliyadzubillah ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sinfani min ahlin nar, dua golongan penghuni neraka jahanam, penghuni neraka jahanam. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, berpakaian tapi seperti membuka aurat. Ya. Waliyadzubillah ya. Dan banyak wanita-wanita seperti zaman sekarang. Kita perlu tau'iyah, perlu bimbingan. Kasihan mereka ya. Tidak dibimbing. Ya. Sehingga mereka justru ingin memamerkan keindahan tubuh mereka. Ingin perlihatkan keelokan kulit tubuh mereka. Tanpa malu. Rasa malu hilang dari diri mereka. Lihat wanita ini, wanita berkulit hitam ini, ya, dia justru malu. Tidak ingin auratnya terlihat meskipun dia berkulit hitam. Meskipun dalam kondisi kejang-kejang yang seharusnya dia tidak berdosa sama sekali. Maka para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jangan terpesona dengan cantiknya paras, dengan indahnya kulit. Allah tidak melihat akan hal tersebut. Justru paras wajah yang berparas cantik tersebut, kulit yang indah tersebut bisa jadi sebab untuk menjadikan seorang wanita masuk neraka jika dia tidak menutupinya, jika dia tidak malu untuk mengumbarnya, sebab bagi dia untuk min ahlin nar, termasuk neraka jahanam. Ini juga dalil bahwasanya ada di sana sahabat-sahabat atau orang-orang yang telah divonis oleh Nabi masuk surga. Ya. Itu banyak. Di antaranya wanita ini. Di antaranya wanita ini. Ya. Oleh karenanya Ibn Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah, wahai Atha bin Abi Rabah, maukah tunjukkan kepada engkau seorang penghuni surga. Jadi Ibn Abbas memvonis orang ini masuk surga. Kenapa? Karena Nabi telah menetapkan orang ini masuk surga. Dan ada orang seperti orang yang beruntung yang telah ditetapkan masuk surga. Seperti al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. Seperti 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ya. Abdullah bin Auf di surga, Zubair bin Awam di surga, ya. Talha di surga, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, ya. Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaid bin Jarrah di surga. Rasulullah sebutkan 10 orang di surga. Dikenal dengan al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang di jannah surga. Contoh lagi Rasulullah SAW mengatakan Bilal di surga. Ya, Bilal di surga ketika Rasulullah mengatakan, Bilal aku mendengar terompahmu di depanku, ya, di surga. Menunjukkan Bilal di surga. Seperti Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang dia memiliki suara yang keras. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kau keraskan suaramu. Antah bata amalukum, bisa jadi amalanmu gugur, antum la tash'urun, dan kau tidak sadar, maka dia pun tidak berani keluar rumah. Dia di rumah dulu karena suaranya keras. Dia takut bahwasanya amal dia akan gugur karena kalau dia bicara suaranya keras. Maka Rasulullah SAW mencari, kok Thabit tidak kelihatan? Thabit bin Qais bin Syammas. Setelah dicek, ya, ternyata Thabit ketakutan. Maka Rasulullah mengatakan justru dia penghuni surga. Justru dia penghuni surga. Jadi semua sahabat yang Nabi persaksikan dia penghuni surga, maka kita juga mempersaksikan mereka adalah penghuni surga. Adapun selain itu, selain yang telah ditentukan oleh Allah sebagai penghuni surga, ditentukan oleh Nabi sebagai penghuni surga, selain mereka, maka kita bilang wallahu alam. Kita berharap bahwasanya mereka penghuni surga. Ya, enggak boleh kita mengatakan si fulan kiai ini pasti masuk surga, enggak boleh. Apalagi kiainya merasa dia masuk surga, saya akan tunggu kalian di pintu surga ya. Ente menjamin nanti masuk surga? Enggak, siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin. Ya. Kalau Rasulullah pernah menjamin, oke. Kalau Allah menjamin, oke. Kalau Allah dan Rasulullah tidak pernah menjamin, maka kita tidak tahu tentang nasib kita. Kita tidak tahu tentang nasib kita. Dan kita tidak boleh mengatakan si fulan pasti masuk surga, enggak boleh. Seakan-akan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap orang beriman masuk surga.
Lagi pula Thabit bin Qais bin Syammas ini yang dijamin masuk surga di antaranya. Kalau kita baca kisahnya tentang perceraiannya dengan Jamilah, dia punya istri namanya Jamilah. Tentang kisah khulu. Jadi Jamilah nikah dengan Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian maharnya adalah hadiqah, yaitu kebun. Kebunlah harta yang besar di zaman tersebut, kebun korma. Kemudian ternyata Jamilah ini satu hari melihat suaminya berjalan dengan yang lainnya dan dia kemudian tahu ternyata suaminya biasa-biasa saja. Maka dia tidak mampu untuk hidup bersama suaminya. Dia melihat ada keburukan pada fisik suaminya atau pada wajah suaminya. Ya. Maka dia datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mampu hidup dengan Thabit. Aku khawatir berbuat kekufuran, itu tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Thabit. Aku tidak mencela agamanya, la aibu Thabitan fi dinihi wa la khuluqihi. Aku tidak mencela agamanya dan aku tidak mencela akhlaknya. Suamiku ini baik. Suamiku akhlaknya mulia, cuma aku tidak bisa suka sama dia. Kalau aku bertahan dengan dia, aku akan bisa membangkang, mengangkat suara dan yang lain, aku tidak bisa menjadi wanita yang soleh. Maka aku minta dikhulu." Thabit tidak mau, ya, dia sangat sayang kepada istrinya, tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruh dia untuk khulu. Ya. Akhirnya Rasulullah berkata kepada wanita tersebut, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Maka aku kembalikan mahar berupa kebun yang pernah dia berikan kepadamu. Kata wanita tersebut, "Iya." Ya. Kata Rasulullah SAW kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah." Wahai Thabit, terimalah kebun tersebut. Maksud saya, lihat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, seorang yang mungkin dari fisik mungkin tidak begitu menarik, dari sisi fisik biasa-biasa saja, sampai istrinya pun tidak bisa bertahan dengan dia. Tapi ternyata dia ditetapkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita terpedaya dengan penampilan kita, ya. Penampilan keren, mobil keren, ibu-ibu tasnya keren, laki-laki jamnya keren, ya. Enggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Wal iyadzubillah kalau masuk neraka, ya. Ya, maka demikian juga